pagi, selamat datang kembali di YouTube channel dan podcast Andi Suanda. Selamat pagi semua. Nah, hari ini eh, yang berbicara adalah Pak Yanuar dari Rewet Pakon Indah. Jadi kita akan berbicara mengenai strategi reposisi harga. Nah, jadi kenapa kok kita bahas khusus reposisi harga? Karena sebetulnya reposisi harga itu sangat penting. Kenapa kok bisa saya bilang penting? Jadi sebetulnya top agent, kenapa mereka bisa closing secara konsisten? Itu karena mereka yang paling rajin mereposisi harga listing. Ya kan? Jadi saya juga punya pengalaman. Seringkali itu pada waktu kita fokus listing. Jadi misalnya nih ada listing yang memang cukup bagus. Itu kita fokuskan. Nah, sementara agent lain pada waktu itu sudah nggak fokus. Jadi mereka hanya cuma pasang banner, mereka cuma tahu harganya berapa, ya kan. Terus kemudian mereka pasarkan. Nah, tetapi pada waktu itu saya fokuskan. Malah waktu itu sempat beberapa waktu saya eksklusifkan. Nah, pada waktu itu harga itu masih ada di angka-angka misalnya 20M ya kan. Tapi karena kita fokuskan, akhirnya harga itu makin lama makin turun, dan di mana agent lain nggak tahu bahwa harganya sudah turun. Nah, akhirnya karena kita agent yang paling tahu harga terakhir, akhirnya closing itu menjadi punya kita. Nah, jadi sebetulnya banyak sekali agent itu yang hanya fokus kepada buyer, tetapi tidak fokus kepada listing, tidak fokus harga listing. Akhirnya yang terjadi apa? Susah closing. Ya kan? Karena biasanya 90% listing yang memang kita terima itu biasanya harganya awal-awal pasti tidak murah. Ya kan? Pasti tidak murah. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, kita terus mereposisi harga, akhirnya harga itu menjadi sangat menarik bagi calon klien. Nah, jadi reposisi harga ini sangat penting. Nah, jadi saya ilustrasikan begini. Kadang itu kita itu harus nempel listing, nempel vendor, ya kan. Sama kayak misalnya kita ini cowok ya, pada waktu PDKT, teman-teman yang cowok nih pada waktu PDKT calon istri, ya kan. Biasanya yang akhirnya dipilih oleh calon istri adalah mereka yang stay sama mereka, yang tetap ulet deketi mereka sampai akhir. Nah, sama juga dengan properti, listing, vendor. Biasanya yang setia stay pada listing itu sampai akhir, biasanya dia yang bisa menjualkan properti itu. Sama aja. Nah, itu kira-kira ilustrasi saya. Nah, sekarang saya serahkan kepada Pak Yanuar. Silakan Pak Yanuar. Oke. Oke, terima kasih atas waktunya dari Pak Andi. Teman-teman, hari ini seperti yang dikatakan Pak Andi, kita akan bicara mengenai reposisi. Mengapa reposisi ini penting? Karena kita tahu di masa sekarang ini banyak sekali vendor yang menjual properti, namun harganya selalu mahal. Kalau kita bicara properti itu mahal, dari sejak saya pertama kali masuk di properti, orang selalu bilang properti itu mahal. Tidak pernah ada yang bilang properti itu mahal. Properti selalu mahal. Nah, justru dengan properti yang mahal ini, properti ini membutuhkan orang agent properti Rewet seperti kita. Kalau harganya sudah murah, nggak perlu agent. Oke. Tadi Bu Mastriati kalau nggak ada suaranya, mungkin Ibu ada kesalahan di koneksi audionya, Bu. Oke, saya langsung masuk ke materi saja. Oke. Oke. Hari ini kita akan bicara mengenai reposisi. Nah, definisi reposisi itu apa sih? Reposisi adalah proses menyesuaikan harga penawaran sebuah properti dengan dasar data dan laporan hasil aktivitas pemasaran. Jadi, seorang agen properti profesional Rewet saat kita bicara reposisi, itu adalah kita mengubah atau menyesuaikan harga pasaran, harga penawaran sebuah properti berdasarkan dengan data dan hasil
laporan aktivitas. Jadi seorang agen profesional harus memberikan data, berbicara apapun sesuai dengan data. Nah, ini beberapa alasan utama untuk melakukan reposisi. Pertama, yang banyak sekali sering dilupakan oleh seorang marketing saat menemui atau mendapatkan atau menservis seorang vendor yang harga propertinya itu mahal atau tinggi, seorang agen properti harus menanyakan, Pak, ini sudah berapa lama dipasarkan? Karena saat sebuah properti dipasarkan lebih dari 3 bulan dan masih belum laku, biasanya itu harus dilakukan reposisi. Mengapa? Karena banyak vendor memasarkan propertinya sendiri atau melalui agen properti dengan cara yang kurang tepat. Sehingga informasi yang didapatkan oleh market antara tidak tersampaikan dengan benar atau orang sudah tahu bahwa itu harganya mahal sehingga seperti itu tidak laku. Jadi teman-teman saat sebelum melakukan reposisi Anda harus menanyakan kira-kira sudah dipasarkan berapa lama, Pak? Biasanya kalau sudah dipasarkan lebih dari 3 bulan dan masih belum laku, itu harus segera dilakukan reposisi. Istilah days on market ini adalah sejak kapan dia mulai dipasarkan. Karena contoh, ada salah satu listingan tim saya di lewat Pak Waninda, Pak Christopher, nanti kita akan tercoba tanya ke Pak Christopher. Ada sebuah properti yang sudah dipasarkan lebih dari 600 hari dan masih belum laku. Christopher. Jadi days on market-nya ini lebih dari 90 hari, teman-teman harus sudah segera menyarankan untuk reposisi. Berarti ada yang salah dengan cara pemasarannya, atau mungkin dia tidak menggunakan jasa agen yang profesional, sehingga informasi untuk rumah ini itu antara tidak tersampaikan atau tidak terserap. Oke. Kedua, harga vendor terlalu tinggi, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Andi Suwanda. Sebuah properti kadang merupakan sebuah kebanggaan bagi seorang vendor karena dibangun dengan hasil keringat dan buah pemikiran yang luar biasa, sehingga membuat vendor sangat percaya diri untuk menjual dengan harga yang melampaui daya serap market. Kadang ini yang paling sering ditemui oleh seorang agent properti, bahwa vendor sangat bangga dengan hasil karyanya dia, sehingga kadang ada yang bilang, oh ini saya bangun rumahnya ini kualitas materialnya luar biasa bagus, bla 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 ya, sehingga membuat harga propertinya terlalu tinggi. Bu Ria bisa di mute, Bu, suaranya, karena suaranya masuk di sini. Oke. Terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan. Tadi kan kita ada 3 alasan. Alasan utama mengapa harus reposisi. Pertama, karena day on market-nya sudah lebih dari 90 hari. Kedua, vendor terlalu jual dengan harga terlalu tinggi karena punya kepercayaan diri yang sangat tinggi juga, karena merasa kualitas bangunannya itu sangat bagus, padahal tidak. Nah, ketiga, karena vendor tidak memahami kondisi market. Nah, jadi seorang vendor cenderung memasarkan properti dengan dasar biaya pembangunan dan kualitas yang menurut mereka bagus, tetapi tidak jarang juga atau kadang kelupaan melihat potensi daya serap market, sehingga harga yang ditawarkan terlampau jauh dan tidak terserap market. Jadi memang kondisi reposisi ini sangat diperlukan, apalagi di masa-masa sekarang, di mana banyak vendor menjual, tetapi mereka tidak sadar apa yang harga yang mereka pasarkan itu dianggap masih sama dengan kondisi sebelum pandemi, tapi tidak menjadi alasan, seperti istilahnya tidak bisa menjadi alasan juga bahwa saat kondisi begini orang cari harga corona dan harus semua dipukul rata, semua properti harus harga murah, tidak bisa. Disitulah tugas kita teman-teman sebagai seorang marketing untuk melakukan namanya reposisi.
bagaimana cara melakukan reposisi tadi. Sebelum saya masuk bagaimana cara melakukan, saya mau mengingatkan kembali work cycle kita atau tugas kita sebagai agent property itu sebenarnya cuma 3, prospecting, presentasi, dan service. Detailnya seperti apa? Untuk detail seperti ini. Jadi kalau tadi saya bicara mengenai alasan mengapa kita harus mereposisi, sekarang saya mau menjelaskan bagaimana cara melakukan reposisi. Jadi ada sebuah alur yang teman-teman harus ikuti sebelum melakukan sebuah reposisi dan melaksanakan dan mengajukan reposisi kepada seorang vendor. Saya akan bahas satu persatu. Saat teman-teman mendapatkan sebuah listing dari FSBO, tugas Anda kalau mengacu kepada yang pertama ini, prospecting, presentasi, service. Saya akan menjelaskan lebih detailnya di sini. Teman-teman mendapatkan listing sale by owner, yang teman-teman lakukan adalah biasanya kan menelpon untuk membuat janjian ketemu. Biasanya di telepon teman-teman akan bilang, Pak, saya Januar dari lewat Pakuan Indah. Saya melihat banner Bapak dijual, boleh kami bantu pasarkan. Nah, saat telepon itu usahakan teman-teman bikin janjian ketemu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan prospecting. Prospecting ini nanti saat Anda ketemu, kenapa harus ketemu teman-teman? Ketemu ini karena kita akan tahu posisi rumahnya seperti apa, di mana, dan vendornya pun itu kita ketemu orangnya langsung. Jadi sebagai agent profesional kita tidak bisa hanya by phone saja untuk menanyakan sebuah listing, tapi sebisa mungkin Anda datang ketemu sama orangnya, itu akan lebih bagus. Oke, kemudian setelah Anda melakukan prospecting, yang paling penting dari poin prospecting ini adalah teman-teman harus menggali informasi sebanyak mungkin mengenai vendor, mengenai kondisi rumahnya. Itu teman-teman harus betul-betul tanya secara detail. Karena ini hal prospecting ini banyak sekali dilupakan oleh seorang agent property reward. Kebanyakan teman-teman hanya menanyakan spesifikasi bangunan, komisi, boleh saya pasarkan atau tidak. Nah, lain dari itu, kadang teman-teman lupa karena kita tahu bahwa bisnis kita ini kan bisnis jasa, di mana kita harus yang kita jual adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa membantu mereka memasarkan propertinya. Nah, setelah prospecting ini selesai, teman-teman sudah menggali semua informasi tentang properti dan vendor tersebut. Jangan lupa biasakan membuat namanya marketing proposal. Karena marketing proposal ini nanti akan menjadi dasar sebagai teman-teman untuk awal memasarkan properti dan memberikan saran atau pengetahuan atau edukasi kepada calon vendor mengenai properti yang akan mereka jual. Setelah marketing proposal selesai, teman-teman harus mempresentasikan marketing proposal tadi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjukkan bahwa Pak, saat Anda menitipkan sebuah properti kepada saya, seorang agent property professional reward, yang akan saya lakukan itu ini, akan saya lakukan adalah A, B, C, D. Semua dijelaskan di marketing. Tujuannya adalah kembali lagi, kita harus menunjukkan, teman-teman, kita harus menunjukkan diri bahwa kita itu kerja dan apa yang akan kita kerjakan kita tuangkan di dalam marketing proposal sehingga namanya vendor itu akan tahu, oh iya beda ya kalau agent reward sama agent property lain itu kerja. Kalau agent property lewat kerja itu semua ada ada proposalnya, ada jelas apa yang akan mereka kerjakan untuk saya sebagai seorang vendor yang mau menjual properti. Nah, setelah presentasi listing selesai, teman-teman jangan lupa pasang spanduk karena spanduk adalah salah satu materi promosi paling dan super efektif untuk memasarkan sebuah properti. Terbukti, kalau saya belum bercerita lagi, kalau saya mau cari properti di tengah kota, saya pasti carinya Pak Andi Suwanda. Kenapa? Karena di mana-mana di tengah kota, saya selalu menemui spanduk atau bannernya Pak Andi. Nah, itu sudah menjadi sebuah sebuah icon bahwa kalau mau cari properti tengah kota, carinya Pak Andi Suwanda, karena bannernya di mana-mana di tengah kota. Kemudian setelah pasang spanduk, teman-teman jangan lupa melakukan yang namanya flyering dan door knocking. Flyering dan door knocking ini adalah salah satu teknik pemasaran dari reward yang sudah terbukti selama ratusan tahun dan masih merupakan basic yang sangat efektif juga dalam memasarkan sebuah properti. Kalau teman-teman yang baru bergabung masih ingat di training saya bahwa 70-80% calon penjual dan pembeli itu datangnya dari sebuah area yang sama.
Dan untuk bisa menjangkau itu, teman-teman harus melakukan namanya flyering dan door knocking. Bukan hanya sekedar sebar-sebar flyer, tetapi teman-teman juga harus mengetuk pintu. Karena fungsi dari flyering door knocking ini selain menyebarkan informasi tentang properti yang akan kita pasarkan, seringkali saya juga mendapatkan vendor baru dari flyering dan door knocking ini, teman-teman. Jadi pasang spanduk kemudian disertai dengan flyering door knocking itu sangat powerful sekali, baik untuk menyebarkan informasi tentang listing yang kita jual dan bisa mendapatkan listing atau vendor baru untuk kita pasarkan juga. Dan dua hal ini, flyering dan door knocking ini itu adalah menjadi syarat utama, ya, flyering dan door knocking ini adalah syarat utama untuk melakukan hal yang harus dilakukan sebelum teman-teman melakukan open house. Karena kembali lagi, saat banyak agent bilang, Pak, aduh Pak, saya malas open house. Loh, saya tanya, kenapa? Percuma nggak ada yang datang Pak kalau open house. Nah, ini sebuah kesalahan juga yang saya perhatikan dan sudah saya evaluasi bahwa saat teman-teman melakukan open house, kadang kan dari jam 10 sampai jam 4 sore. Nah, kadang juga nggak ada yang datang. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah saat seseorang agent itu melakukan open house, mereka tidak melakukan yang namanya flyering dan door knocking. Istilahnya itu ibarat sama seperti ini. Teman-teman merayakan pesta ulang tahun. Itu adalah flyering dan door knocking. Kira-kira ada yang datang nggak? Nah, flyering dan door knocking serta open house seperti ini, itu sudah seringkali dilakukan oleh tim Rewet Pakuan Indah, dan beberapa dari tim kami itu bisa mendapatkan respon buyer dari tetangga sekitar. Padahal dari dulu rumah yang di open house itu sudah sering di open house agent lain, tetapi hanya karena flyering itu, tetangga depan yang awalnya tahu bahwa rumah itu di open house setiap minggu oleh agent lain, dia baru mau datang. Dan dari situ berkembang sampai si tetangga tadi itu mencari listing atau mencari properti dengan agent kami di tempat lain. Padahal tetangga depan itu. Jadi teman-teman, kadang flyer ini sangat penting sebelum Anda open house. Karena apa? Karena ibaratnya sama kayak Anda merayakan pesta, tapi Anda juga harus mengundang orang lain kan untuk datang, atau memberitahukan teman-teman atau saudara atau tetangga. Dalam hal ini kalau properti ya tetangga sekitar untuk datang ke open house Anda. Iya, Mas Jasir. Oh, oke. Ada interupsi. Suara saya masih jelas? Pak Yusuf? Suara saya jelas, Pak Yusuf? Jelas, Pak. Oke, baik. Saya lanjut ya. Ya, jadi kembali lagi, saat teman-teman mau melakukan open house, jangan lupa untuk melakukan flyering door knocking. Karena kembali lagi, basic dari Rewet itu adalah 70-80% calon penjual dan pembeli itu datangnya dari sekitar listingan yang Anda pasarkan. Itu sudah terbukti dan dilakukan. Teknik ini dilakukan oleh seluruh agent properti Rewet di seluruh dunia. Dan itu berhasil. Oke. Kemudian setelah open house, saya harus ngapain, Pak? Kalau minggu pertama, oke, yang banyak seorang agent properti lupa juga, atau kadang mereka tidak melakukan adalah, teman-teman kalau mau melakukan sebuah open house, tolong jangan cuma satu kali saja. Kalau Anda berkomitmen melakukan semua yang saya sampaikan ini, mulai dari marketing proposal, presentasi listing, pasang spanduk, flyering, door knocking, dan open house, lakukan open house itu selama 1 bulan penuh. Jangan cuma sebulan sekali, karena itu tidak akan efektif dan pasti hasilnya adalah, Pak, nggak ada yang datang. Pasti. Karena tim kami pun ada yang open house selama 1 bulan pun itu sudah flyering dan knocking masih nggak ada yang datang. Apalagi yang cuma sebulan sekali. Oke. Jadi teman-teman kalau open house jangan cuma sebulan sekali, tetapi lakukan selama 1 bulan penuh. Itu ada tujuannya. Nanti akan saya sampaikan di selanjutnya. Oke. Jam untuk open house pun teman-teman, kalau teman-teman sudah melakukan namanya flyering dan door knocking, jam untuk open house pun tidak usah terlalu lama, terlalu panjang, dari jam 10 sampai jam 4 sore, itu cukup melelahkan juga. Nah,
kadang banyak agent melakukan seperti itu, namun saya sudah coba juga. Saat saya melakukan flyering dan door knocking sebelum open house, durasi open house saya hanya maksimal 2-3 jam saja. Itu pun sudah mendatangkan calon pembeli, yang tadi saya bilang. Jadi intinya kalau teman-teman open house, jangan lupa flyering dan door knocking dulu. Kalau tidak, nanti akan kembali ke lagu lama adalah Pak open house nggak ada yang datang. Oke, selanjutnya teman-teman, saat selesai open house, apapun hasil dari open house tersebut, teman-teman harus membiasakan diri dan wajib memulai membiasakan diri membuat yang namanya vendor report. Dan di dalam vendor report itu Anda tulis apapun komen dari orang yang datang atau merespon dari open house Anda. Mau responnya itu adalah harganya terlalu tinggi, saya males nawar, atau cuman tanya-tanya aja, atau nawarnya harganya di bawah 30-50% dari harga penawaran, tidak ada masalah. Vendor report ini berfungsi untuk teman-teman pertama, menunjukkan Anda kerja. Kedua, vendor report fungsinya adalah nanti untuk melakukan namanya reposisi. Oke, jadi kalau tadi saya bilang, cara melakukan reposisi adalah Anda harus melakukan semua siklus kerja secondary ini hingga mencapai vendor report. Setelah vendor report, Anda bisa melakukan reposisi. Nah, langkah sebelum teman-teman mengajukan reposisi kepada vendor, pertama teman-teman harus melakukan survei ulang ke sekitar lokasi, survei ke lokasi di sekitar listing. Yang Anda survei apa? Anda survei adalah listingan baik FSBO, vendor maupun agent lain sebagai data pembanding. Jadi teman-teman sebelum melakukan reposisi, Anda harus keliling dulu untuk mencari data harga pasaran di sini. Sebenarnya hal ini, rangkum data update listing ini sudah Anda lakukan saat teman-teman melakukan ini, melaksanakan marketing proposal. Yang tempo hari teman-teman pernah ikut saya bawakan training mengenai marketing proposal. Di bagian marketing proposal ini teman-teman sudah melakukan namanya merangkum data. Ya, nah nanti tujuannya adalah sebagai harga dasar penentu harga pasar yang valid. Karena definisi sebuah harga pasar adalah harga rata-rata dari properti yang ditawarkan di sekitar. Itu namanya harga pasar. Ya. Jadi teman-teman harus tahu properti apa saja yang dijual di sekitar listing Anda, baik itu dijual oleh vendor langsung ataupun oleh agent lain. Tujuannya untuk menjadi dasar penentu harga pasar yang valid di daerah tersebut. Kemudian, fungsi dari vendor report dan harga yang dia pasarkan tadi, itu banyak sekali orang yang komplain, dalam tanda kutip komplainnya, tanda kutip. Kenapa? Karena itu harga terlalu tinggi. Saya nggak mau nawar, mau ditawar berapa harganya sudah segitu. Itu kata-kata yang sering sekali dilontarkan oleh calon pembeli yang merespon iklan kita. Atau ada juga orang yang begitu mendengar harga langsung mundur teratur. Itu juga ada. Jadi langkah reposisi tadi ini, teman-teman harus sudah mulai membiasakan diri melakukan semua yang ada di layar ini. Mulai dari kumpulkan data sekitar, bikin marketing proposal, sama bikin vendor report. Nah, kemudian Pak, setelah saya melakukan reposisi, apa yang harus saya lakukan? Setelah teman-teman memberikan vendor report kepada pemilik dan mengajukan reposisi, Pak, setelah 1 bulan atau 4 minggu dan 4 kali saya melakukan open house, ini vendor report atau respon dari open house saya, dan dari 10-15 orang, contoh ya, 10-15 orang yang datang, mereka semua bilang properti ini mahal dan tidak mau nawar kebanyakan. Nah, setelah teman-teman mengajukan reposisi kepada si vendor, dan vendor menyetujui untuk mereposisi harganya, yang teman-teman harus lakukan selanjutnya adalah ini, follow up ke respon-respon yang tadi sudah Anda dapatkan selama 1 bulan. Vendor report ini disarankan untuk dibuat itu seminggu sekali ya, jangan sebulan sekali. Sorry, saya lupa kebilang. Jadi vendor report setiap kali Anda selesai open house, Anda
buatkan vendor report. Pak, kalau tidak ada respon bagaimana? Tidak apa-apa, Anda tetap memberikan laporan secara lisan atau by WhatsApp ke pemilik bahwa minggu ini belum ada respon. Tetapi kalau ada respon, tolong vendor report ini dibuat dan diberikan kepada pemilik. Jangan hanya WhatsApp, reportnya itu jangan hanya WhatsApp saja, tetapi Anda harus buatkan secara tertulis. Mengapa harus tertulis? Karena apa? Karena kalau Anda WhatsApp ke vendor, vendor akan lupa. Oh iya, kamu pernah lapor saya. Nah, tapi kalau Anda kirimkan vendor report itu, walaupun cuma 1 orang di minggu itu, tetap buatkan hard copy-nya, kirimkan ke dia. Entah PDF lewat handphone, atau kalau bisa kirimkan hard copy-nya ke rumahnya dia. Tujuannya apa? Supaya vendor ini tahu kalian kerja, vendor ini tahu bahwa one day nanti kalau diingatkan lagi mengenai harga yang atau kegiatan Anda, report Anda, mereka punya hard copy-nya. Okay. Setelah reposisi, teman-teman mengajukan reposisi dan disetujui oleh vendor, harga yang baru tersebut harus teman-teman follow up-kan atau telepon lagi ke respon-respon yang pernah Anda dapatkan selama open house. Ini ya, respon-respon selama open house harus di follow up, dan yang dilakukan kembali adalah kembali memasarkan dengan cara ini, kembali setelah reposisi, kembali ke flyering, down knocking, open house lagi, bikin vendor report lagi. Kalau masih belum laku, lakukan reposisi lagi, follow up respon, dan kembali lagi lakukan hal yang sama sampai seperti ini laku. Oke. Nah, fungsi teman-teman, fungsi dari melakukan semua work cycle ini, dan Anda sering memberikan vendor report, open house, reposisi, ujung-ujungnya apabila Anda melakukan tugas Anda ini dengan benar, vendor pasti akan dengan mudah apabila Anda meminta, Pak, boleh saya eksklusif listing, beliau atau vendornya pasti akan lebih mudah untuk mengiyakan kepada Anda untuk mendapatkan eksklusif listing. Jadi work cycle ini tolong diingat di luar kepala dan dilakukan sesuai. Karena apa? Karena ini sudah saya lakukan sendiri, teman-teman. Sudah saya tes sendiri dan saya tes ke tim saya di Pakuan Indah dan itu berhasil. Kalau teman-teman sering mendengarkan Pak Permana closing itu karena dia melakukan semua siklus ini dan hampir setiap bulan itu Pak Permana 3 bulan itu nggak pernah absen untuk closing. Dan dia hanya cukup melakukan work cycle ini saja. Reposisi, balik lagi ke aktivitas, vendor report, reposisi, terus seperti itu. Oke. Dan fungsi dari work cycle ini ada tujuannya untuk teman-teman bisa mendapatkan exclusive listing. Selama ini kalau teman-teman mendengar kata exclusive listing itu kan selalu, aduh Pak, exclusive listing ini beban Pak, nanti kok ditanya terus gimana? Nah, itu dia teman-teman. Padahal exclusive listing ini menjamin atau memberikan jaminan kepada Anda bahwa separuh dari komisi yang diberikan vendor itu sudah Anda pegang. Tetapi banyak agent itu yang merasa itu beban. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan semua hal yang Anda lihat di screen ini. Yang dilakukan saat agent mendapatkan exclusive listing adalah cuma diterima listingnya, broadcast di WhatsApp, masuk ke portal, that's it. Nunggu respon. Ya mungkin saat ini berhasil, tetapi apabila Anda melakukan semua aktivitas ini dan menunjukkan kalau Anda kerja, itulah yang akan membuat vendor itu tidak akan mengejar-ngejar Anda. Dan itu bukan beban. Kenapa? Karena melakukan pekerjaan semua ini yang di screen ini dan mendapatkan hasil listing, itu sudah bagian dari tugas kita sebagai seorang agent properti. Jadi kalau dibilang jadi seorang agent properti itu mudah. Tadi bilang susah, ya bisa jadi. Kenapa? Karena susah itu sebenarnya dari pikiran teman-teman sendiri ya. Kalau saya bilang, karena flow kerjanya sudah jelas, tinggal Anda melakukan saja kok. Tuh. Oke. Lanjut. Nah, teman-teman tadi kita bicara posisi. Saya mau mengingatkan kembali kepada Anda, tugas Anda sebagai seorang marketing eksekutif itu apa saja. Pertama, tugas Anda itu bukan cuma menjual atau memasarkan properti, jual beli sewa, bukan. Ingat ya, tugas Anda adalah membawa traffic untuk listingan yang sudah Anda pegang atau dipercayakan vendor kepada Anda. Ya.
Caranya bagaimana? Caranya adalah melakukan aktivitas tadi. Marketing proposal, presentasi listing, pasang spanduk, flyering, door knocking, open house, vendor report, reposisi. Itu yang harus Anda lakukan. Kedua, tugas Anda adalah sebagai seorang konsultan dan negosiator. Banyak seorang marketing eksekutif itu, mereka kebanyakan bekerja hanya sebagai sorry kalau boleh saya ngomong itu, kebanyakan mereka bekerja hanya sebagai pelayan saja, bukan sebagai seorang konsultan, bukan sebagai seorang negosiator, hanya seorang pelayan dari seorang vendor ataupun pelayan dari seorang pembeli. Kenapa saya bilang pelayan? Karena teman-teman kebanyakan hanya melayani jual beli sewa, tapi tidak berusaha memberikan bekerja sebagai seorang konsultan. Anda ini kan orang yang sangat mengerti tentang properti. Saya anggap Anda semua di sini memahami, sudah lama bekerja di bidang properti, tahulah bagaimana properti itu. Sedangkan seorang vendor atau seorang buyer, terkadang mereka tidak mengerti tentang properti, sehingga diharapkan seorang marketing eksekutif itu harus bisa menjadi seorang konsultan. Menjadi seorang konsultan dengan cara bagaimana? Cara yang tadi, work cycle kita, yang saya baru jelaskan. Dan seorang negosiator. Negosiator ini adalah di mana seorang marketing eksekutif itu harus tahu apa yang diinginkan oleh vendor hope to get, vendornya pengennya apa, terus kemudian kira-kira kalau kita pegang buyer, kita juga harus tahu buyer ini ekspektasinya beli di harga berapa. Nah, dalam hal kita memegang seorang vendor dan seorang buyer atau listing selling, nah disitulah tugas teman-teman adalah sebagai konsultan dan negosiator. Dan tugas kita adalah menutup yang namanya price gap atau selisih harga. Ya, untuk bisa menutup selisih harga ini, teman-teman itu harus tahu apa yang vendor inginkan dan apa yang buyer inginkan. Dan tugas kita sebagai marketing eksekutif yang notabene adalah seorang konsultan dan seorang negosiator, kita harus bisa mengkondisikan kedua belah pihak ini. Jangan hanya sebagai seorang pelayan, atau lebih parahnya lagi kalau istilah saya itu adalah sebagai speaker saja. Vendor bilang, oh saya nggak mau harga segitu, harga penawarannya Anda cuma nyampaikan aja. Buyer bilang, oh pemiliknya mau harga berapa, Anda cuma nyampaikan, Pak mau harga berapa. Nah itu tidak bisa teman-teman. Itu tidak boleh dilakukan, dan kebanyakan agen di Surabaya hanya melakukan hal seperti itu sebagai seorang pelayan saja. Nah, kalau sebagai pelayan saja ya komisi kita tidak standar, yaitu bisa jadi. Tapi kalau kita bekerja dengan benar sebagai seorang konsultan dan negosiator, dan kita bisa mengkondisikan kedua belah pihak dan menutup selisih harga atau price gap tadi itu baru itu ibaratnya begini, ibaratnya ini loh. Ya. Orang petinju yang kemarin kalau kita tahu ada si Khabib melawan Gaethje, itu kan kedua belah pihak ini kan saling tahu sih kira-kira musuh saya ini punya keinginannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, kita sebagai seorang agen properti atau marketing eksekutif, kita harus tahu medan perang kita ini seperti apa. Dalam arti medan perang kita seperti apa, ini kita harus tahu vendor ini sebenarnya siap jual atau tidak. Ya kan, terus buyer ini serius atau tidak. Dia kemampuan keuangannya di mana. Kembali ke vendor ini kira-kira kebutuhan dia untuk segera jual itu seperti apa. Pengambil keputusannya siapa. Terus kemudian dari sisi buyer ini cara bayarnya apa, buyer ini pengambil keputusannya siapa. Nah, jadi saat kita sudah menguasai medan perang kita, ya kan, menguasai vendor dan menguasai buyer, kita bisa dengan mudah melakukan yang namanya closing. Dan banyak sekali agen properti tidak memperhatikan ini. Jadi hari ini saya menyampaikan kepada seluruh tim lewat Platinum Group, saat Anda bekerja dan fokus secondary, selalu kuasailah medan perang Anda. Dalam arti adalah Anda tahu vendor ini secara komplit itu seperti apa, dan kalau Anda pegang buyer, Anda tahu buyer Anda ini itu kebutuhannya apa. Ini paling penting, know your battlefield ini Anda harus tahu. Anda harus tahu medan perang Anda seperti apa. Akhir, sebelum saya mengakhiri, ini yang paling penting teman-teman. After sales service itu jauh lebih penting ketimbang bantuan kita selama proses penjualan.
Karena saat orang merasa puas dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, apa yang kita kerjakan buat mereka, mereka puas dan mereka memberikan referensi, itu akan membuat customer itu bisa menjadi permanen customer Anda. Ya, jadi saat Anda memberikan service terbaik, sehingga bukan hanya saat proses transaksi, tapi setelah selesai transaksi Anda memberikan after sales service seperti tetap keep contact untuk menanyakan bagaimana proses pindah rumahnya dan lain-lain, itu membuat customer itu menjadi customer permanen Anda. Apalagi dari customer tersebut. Saya jamin referensi dari customer yang sudah Anda layani dengan baik dan customer ini puas, hasil referensi tersebut pasti 70% bisa closing dengan Anda. Karena apa? Karena after sales service ini lebih penting. Oke. Nah, di semua yang saya jelaskan itu teman-teman, satu hal yang mau saya ingatkan lagi. Bila Anda ingin pasar berubah, Anda yang harus berubah. Bila Anda ingin pasar lebih baik, Anda yang harus lebih baik. Apa yang orang lain pikirkan mengenai Anda tidak penting. Yang penting apa yang Anda pikirkan mengenai Anda. Jadi kalau Anda mau hidup Anda lebih baik, mau bisa mendapatkan penghasilannya lebih bagus, lebih besar sebagai agen properti, Anda yang harus orang agen properti baru bergabung. Yang bisa membuat Anda sukses di bidang properti ini adalah Anda sendiri. Karena saya sebagai trainer, Pak Andi sebagai prinsipal Anda, itu pasti support 100%. Pasti saya jamin. Hanya saja, kalau teman-teman tidak mensupport diri Anda sendiri, maka hasilnya akan nol. Itu tolong diingat. Jadi semua keputusan sukses atau tidak, itu ada di tangan Anda. Dan yang menikmati hal tersebut adalah Anda sendiri. Kami dari trainer dan prinsipal pun juga bangga bisa membuat Anda sukses, tapi kuncinya adalah di Anda sendiri. Terima kasih teman-teman. Presentasi saya sudah selesai. Ada pertanyaan? Oh ya, menyambung tadi saya mau coba tanya dengan Pak Christopher. Mas. Oke. Tadi kan saya sampaikan bahwa tim saya di Rewet Pakuan Indah, Pak Christopher, itu memiliki sebuah listing di Manyar Tirto Asri. Luasan 108 meter persegi itu dipasarkan 2,6 M. Dan itu sudah dipasarkan lebih dari 700 hari lebih tepatnya. Sudah 2 tahun dipasarkan dan belum laku. Nah, ceritanya Pak Christopher ini saat saya minta untuk memasarkan dan memberikan marketing proposal, di marketing proposal tadi saya menemukan bahwa hasil risetnya adalah pasaran rumah tersebut di daerah sana adalah 2,2 M nego. Sedangkan si vendor menjual properti ini selama 2 tahun terakhir itu 2,6. Nah, kembali lagi fungsi dari marketing proposal adalah memberitahukan kepada vendor bahwa Pak, harusnya rumahmu dengan ukuran yang 108 meter persegi tadi, itu harga pasarannya adalah 2,2 miliar. Dan terbukti teman-teman, selama ini respon yang masuk itu adalah orang-orang yang mencari properti di bawah harga 2M. Pak Christopher, mungkin boleh cerita, Bapak sudah mereposisi berapa kali, bukan aja videonya, sudah mereposisi berapa kali untuk listingan ini? Nah, reposisi sudah 2 kali sih. Reposisi sudah 2 kali? Iya. Itu dari harga berapa ke harga berapa, Pak? Awalnya 2,6, itu ke 2,5, baru terakhir ini kembali ke 2,4. Dan harusnya harga pasarnya itu di 2,2, Pak, ya, betul ya? Betul. Ya, jadi teman-teman yang dilakukan oleh Christopher ini, saat dia saya minta untuk membuat marketing proposal, itu saya menemukan bahwa harga pasaran di sana untuk rumah ukuran yang milik vendor itu tadi, itu adalah 2,2. Dan vendor sudah 2 tahun tidak laku, masih bertahan di angka itu. Nah, selama proses reposisi Pak Christopher, vendornya bilang apa Pak? Saat Anda memberikan marketing proposal, vendor report yang disampaikan oleh vendor saat Bapak... Satu, dia bertahan sesuai dengan dia ngomong sebelah itu laku harga 2,4. Jadi mengharapkan laku harga segitu lagi lah. Cuma kan omongan vendor kita nggak tahu benar atau enggaknya.
Makanya itu kita cuma menyampaikan berdasarkan harga sekitar. Gitu aja sih. Oke, jadi dari harga 2,6 itu turun ke 2,5, turun lagi ke 2,4, dan masih belum ada respon lagi ya Pak ya? 2,4 ini belum ada. Oke, nah dari 2,2 tadi banyak orang yang cari rumah di daerah sana itu harga berapa ya Pak? Tadi kan saya sampaikan sekitar 2M ke bawah. Betul ya Pak? Betul. Respon kebanyakan 2M ke bawah. Oke. Terima kasih Pak Christopher. Oke, jadi teman-teman, ada pertanyaan? Tadi adalah sebuah cerita yang saya tanyakan kepada Christopher bahwa dia sudah mereposisi sebuah listing yang sudah 2 tahun tidak laku. Ternyata kenapa? Karena harganya terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Dan saat kami meminta untuk melakukan reposisi, pemiliknya bersedia turun sampai ke 2,4. Tapi 2,4 itu pun masih terlalu tinggi sebenarnya. Oke, ada pertanyaan, teman-teman? Atau mau punya pengalaman atau case yang masih belum terpecahkan mengenai reposisi? Boleh ditanyakan. Pagi Pak Januar, Andri Pak. Ya Pak Andri, silakan Pak. Mungkin yang saya tanyakan ini basic Pak ya, tentang teknik waktu masuk dulu lah. Cuma ini saya mau tanyakan lagi aja supaya lebih yakin. Jadi gini Pak, ini kan Bapak tadi ada bilang soal sebelum open house kan door knocking ya Pak ya, sama flyering. Cuma kadang-kadang properti itu kan waktu kita pertama kali pegang itu kan harganya masih tinggi Pak. Dalam artian kita mau reposisi harga kan kita harus open house lagi. Nah itu kan tetap perlu Pak ya, flyering dan door knocking. Padahal kita tahu harganya ini tinggi gitu. Sedangkan nanti pada saat harga turun, kita mau open house lagi, otomatis apakah kita perlu flyering sama door knocking lagi ke daerah yang sama? Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, thank you, Pak Andri. Saya langsung jawab aja. Jawabannya adalah saat pertama kali kita menerima sebuah properti yang kita sudah tahu itu mahal, apakah harus flyering dan door knocking? Jawabannya tetap harus. Kenapa? Flyering dan door knocking itu fungsinya untuk mencari respon dari lingkungan sekitar. Dan kalau saya sering ngomong ke beberapa tim saya bahwa justru harga semakin mahal, saya semakin suka. Kenapa? Karena saya melakukan flyering tadi, teman. Tujuannya untuk mendapatkan respon, dan respon apapun, sejelek apapun itu saya butuh. Tujuannya supaya apa? Supaya saya bisa laporkan kepada vendor bahwa Pak, hargamu ini terlalu mahal, dan yang bilang bukan cuma saya loh. Tetangga sebelah atau tetangga belakang saat saya melakukan flyering, mereka feedback atau report seperti itu dibutuhkan untuk proses reposisinya Pak Andri. Jadi nanti pun kalau teman-teman setelah flyering dapat respon apapun dan Anda buatkan vendor report kepada vendor pasti bilang di vendor report minggu pertama, wah ya orang ini wis biasa itu suka nawar-nawar. Nah, berarti kan sebenarnya vendor ini kan tahu bahwa ada orang yang mau beli propertiannya dia tapi tahu bahwa harganya mahal. Oke, minggu kedua flyering lagi dan login lagi, dapat respon lagi 5, semua bilang mahal. Kira-kira kalau seorang vendor secara psikologis dapat informasi mahal selama 1 bulan, kira-kira mikir nggak dia untuk menurunkan harga? Seperti itu Pak Andri. Jadi kalaupun nanti pertanyaan kedua Bapak, tapi kalau seumpama setelah menurunkan harga Pak, apakah kita perlu flyering lagi? Oh justru itu harus dilakukan. Kenapa? Karena supaya orang-orang yang awalnya menerima flyer Anda dengan harga yang mahal tadi, tahu bahwa itu harganya sudah turun. Itu kembali lagi dilakukan untuk memancing minat seorang calon pembeli. Masih calon pembeli loh ya. Masih calon pembeli. Menarik minat seorang calon pembeli untuk, oh ya harganya turun ya. Oke, berarti tunggu harganya turun lagi, nanti baru saya mau tawar. Dan hal itu dilakukan berulang-ulang sampai properti itu laku. Atau setidaknya saat properti itu sudah Anda reposisi sesuai dengan data marketing proposal Anda, ya kan? Tetap harus dilakukan hal yang sama sampai properti itu laku. Seperti itu Pak Andri, jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Saya mau sedikit cerita juga kalau boleh Pak. Ya, silakan Jadi Pak. kan saya ada open listing Pak ya. Jadi itu properti itu dari harga awalnya 28M, saya turunkan sampai akhirnya itu 18M Pak.
Terus klien saya itu udah nawar 16,5. Cuma masalahnya karena ini open listing, Pak ya. Saya ini yang sudah menurunkan harganya sampai rendah. Tapi yang terakhir closing agent lain, Pak. Jadi harga 16,8. Jadi ya ini kadang saya itu kadang mikir, Pak ya, kalau ini kita bukan exclusivity listing, apakah perlu kita itu sampai terlalu ngotot gitu ya, Pak ya? Itu aja. Terima kasih. Oke. Nah, jadi jawabannya sama seperti yang saya jelaskan di presentasi Pak Henry. Jadi saat kita, zaman sekarang ini kalau kita minta exclusive listing depan, kebanyakan vendor pasti akan langsung menolak atau skeptis. Saya tidak mau terikat, saya tidak mau properti saya hanya dijual oleh kamu sehingga agent lain nggak bisa jual. Nah, apakah saat kita punya open listing kita juga harus melakukan reposisi? Itu harus, teman-teman. Karena sekarang kondisi kan sudah berubah. Kondisi sekarang dibalik. Saat Anda menunjukkan kerja Anda, kinerja Anda dengan cara open house, bikin vendor report, bikin marketing proposal, namanya vendor kan pasti akan melihat, oh ya Henry ini kerjanya beda ya sama agent lain. Sehingga dalam waktu 1 bulan harusnya Anda boleh mengajukan namanya exclusive listing. Karena seperti tadi Pak Andri cerita bahwa Pak sudah susah-susah saya menurunkan harga, ternyata yang laku adalah, yang bisa bikin laku adalah agent lain. Pertanyaan saya Pak Andri, apakah Bapak menurunkan harga itu berdasarkan cara yang saya lakukan tadi? Seharusnya kalau Bapak bisa melakukan apa yang saya jelaskan tadi dan sudah dilakukan selama 1 bulan, harga bisa turun karena Anda yang menurunkan, harusnya Bapak boleh coba untuk minta exclusive listing, Pak. Kalau Pak Andi pengen Anda yang bisa mendapatkan closing-nya loh ya. Setidaknya kalau eksklusif kan separuh sudah Anda terima. Seperti itu teman-teman. Pak Andri juga. Oke, terima kasih Pak. Ya, jadi apa yang dialami Pak Andri ini itu bukan suatu hal yang baru teman-teman. Itu hal yang sudah umum terjadi di lapangan. Tetapi kembali lagi seperti tadi saya bilang, kalau Anda ingin market berubah atau vendornya berubah, yang harus berubah itu Anda dulu. Jangan Anda merasa, wah orang lain ya melakukan hal yang sama, kok Pak saya juga melakukan begitu aja. Nah, itulah yang membuat Anda tidak bisa sukses. Kenapa? Karena Anda tidak ada bedanya dengan agent lain. Justru di masa seperti ini, di masa pandemi seperti ini, dibutuhkan sosok seorang agent properti yang betul-betul profesional dan berbeda. Berbeda dalam hal cara bekerja, cara berpikir, cara bertindak. Itu harus berbeda, teman-teman. Dan cara yang tadi saya berikan tadi, siklus properti tadi itu adalah cara yang membuat kita berbeda dengan agent lain. Kalau agent lain cuma jual, beli, sewa, terima listing, masuk portal, broadcast, nunggu respon, kita enggak, kita beda. Rewet sudah punya standar yang saya jelaskan tadi, itu adalah standar kerjanya Rewet di seluruh dunia. Jadi tolong betul-betul diingat dan dijalankan bahwa kalau Anda ingin menjadi seorang agent yang berbeda dengan agent lain, itu harus Anda lakukan. Kalau tidak, Anda akan dianggap sama rata dengan semua agent. Pak Andri, kalau saya boleh tanya Pak Andri, tadi yang berhasil proses penurunan harga itu, kalau saya boleh analisa, itu kayaknya Bapak orangnya sudah lama nggak laku, sehingga dia sudah kehabisan bensin, sehingga akhirnya harga diturunkan. Betul Pak Andri? Jadi gini Pak, selama ini kan yang sering bawa klien, sering bawa buyer itu kan selalu saya. Cuma vendor ini kan dia tidak mau dieksklusifkan Pak. Jadi terakhir saya klien saya itu sebenarnya sudah deal lah sebenarnya di harga 16,5. Vendor udah mau, tiba-tiba anaknya bilang, terlalu murah, bangunnya aja lo segini, terus belinya segini sudah sekian tahun. Akhirnya nggak jadi. Cuma ya tetap dia intinya tidak mau eksklusif listing Pak. Jadi kan dia tetap beranggapan bahwa ya semakin banyak agent yang jual semakin ini. Cuma kan karena harga tinggi, agent-agent itu nggak ada yang mau bawa ke sana, ke rumah ini gitu. Cuma saya itu yang sering karena kan sekalian. Jadi kan saya pikir ada buyer ya sekalian saya ajak supaya untuk perbandingan aja, supaya tahu ini mahal loh, ini murah gitu Pak. Oke. Ada barang mahal seperti yang disebutkan Pak Andri tadi, itu justru kesempatan kita untuk menunjukkan kita cara kerjanya beda. Bukan hanya sekedar membawa customer untuk melihat atau bring traffic saya, tapi tunjukkan apa yang bisa Anda lakukan untuk dia, untuk customer tadi. Dengan cara apa tadi? Bikin marketing proposal,
lakukan open house, bikin vendor report. Nah, kalau teman-teman tidak melakukan ini, atau tidak membuat diri Anda berbeda dengan agent lain, maka untuk mendapatkan exclusive listing itu kemungkinannya akan kecil. Boleh dicoba deh. Anda coba saja, karena saya sudah membuktikan bahwa dengan saya melakukan cara seperti itu tadi, customer itu akan melihat kita, oh iya ya Pak Handri ini beda ya kerjanya, ya wis lah, saya coba eksklusif aja ke Pak Handri. Jadi memang Pak Handri untuk case-nya Pak Handri tadi, saya melihat ada beberapa hal yang memang kurang dilakukan oleh Pak Handri. Jadi walaupun sudah bawa banyak sekali orang, tapi kan bukan cuma begitu saja, tapi Anda kan harus berusaha mendekatkan diri atau engage dengan si vendor, supaya vendor ini bisa percaya dengan Anda. Seperti itu, teman-teman. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ya, makasih Pak. Yuk. Semoga menjawab Pak Andri. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, jadi pentingnya untuk teman-teman itu bisa ini ya, maksudnya itu ngelisting dan juga harga itu juga direposisi. Supaya apa? Supaya closing itu bisa apa ya? Kadang kalau barang Anda murah-murah, ya artinya chance Anda untuk closing itu gede banget. Tetapi kalau Anda pegang listing walaupun 100 listing, tetapi listingnya semua kemahalan, ya istilahnya ya chance Anda untuk closing ya jadi kecil. Ya kan, jadi ini penting sekali strategi dari Pak Yanuar yang tadi bilang reposisi harga. Jadi teman-teman sebisa mungkin punya listing, dipasarkan, direposisi, ya kan, supaya akhirnya bisa closing. Oke, ada lagi dari teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, Yanuar. Ya Pak. Halo. Mau tanya Pak. Aku punya listing itu, harganya nggak mau turun kayak apa Mas itu? Kenapa Pak? Itu udah bisa harganya tuh, itu. Bagaimana? Pak Genggi suaranya putus-putus Pak. Enggak, aku punya buyer. Itu kan vendornya itu harganya diminta. Oke, pertanyaan saya Pak Genggi. Vendornya yang pegang siapa? Halo. Yang pegang vendor siapa Pak? Vendor sih punya rumah Mas. Nah itu kan aku punya buyer, mau beli rumah itu 5 buyer tapi harganya nggak mau turun itu. Ya, Pak Genggi. Yang pegang Iya, vendornya itu siapa? bagaimana cara pendengaran itu Pak? Yang pegang vendornya siapa Pak? Yang pegang vendornya siapa? Ya saya punya rumah Mas, saya punya rumah itu. Enggak, maksud saya itu agent reward, agent lain, atau siapa yang pegang vendor yang punya rumah ya pasti. Cuma Saya yang sendiri pegang... Pak, saya itu. Bapak listing selling. Itu kan ada sini depo nanya rumah. Itu kok tak mau ya kesah gini. Itu si punya rumah itu di nego udah bisa. Oke. Jawabannya. Jadi, apa nih? Aku ya bingung. Itu mau tak turun harganya, waktu ini vendor tak mau. Oke. Sebelum Pak Genggi menurunkan harga, Bapak harus melakukan semua step yang saya jelaskan tadi, Pak. Bapak harus keliling dulu ke sekitar listingan tadi, cari harga pasarannya berapa, terus buatkan marketing proposal. Marketing proposal tadi tujuannya itu untuk memberikan informasi kepada si vendor harga pasaran seharusnya itu berapa. Itu coba Bapak lakukan dulu. Setelah Bapak buatkan marketing proposal, berikan kepada vendornya, baru Bapak melakukan aktivitas yang tadi itu semua. Jadi dengan mungkin Bapak dengan memberikan marketing proposal saja, vendornya bisa mengerti bahwa harganya adalah harusnya
harusnya sesuai harga pasarnya berapa, dan penawaran dari calon pembeli tadi itu entah sudah mendekati atau belum, Bapak juga harus analisa juga. Sudah Mas. Tapi sing bagian mau itu sing bayi aku mau beli itu minta akhirnya 200 juta, tapi vendor tetap minta 350. Oke, baik Pak. Jadi teman-teman, saya mau jelaskan secara singkat saja bahwa kasus dari Pak King Ji ini adalah saat ada rumah harga 350 juta, itu ditawar 200 juta oleh pembelinya. Nah, yang harus teman-teman analisa atau coba sama-sama kita menganalisa ya, bahwa pertama, apakah harga pasaran di sana betul 350? Ya kan, kalau tadi kembali lagi ke know your battlefield, itu berarti kan apalagi Pak King Ji ini adalah listing dan selling pegangnya. Berarti harusnya Pak King Ji kan bisa mengontrol vendor dan mengontrol pembeli. Kalau dari sisi vendor, kita harus tahu apakah 350 jutanya itu adalah harga pasaran atau harga. Iya. Kalau kita pegang listing, ya kan Pak. Ya. Terus kita ngecek di lingkungan sekitarnya, harga rumahnya kita paling rendah, tapi belum laku-laku. Dan rumah nggak laku. Kondisi rumahnya bagaimana, Pak? Bagus, Pak. Tusuk sate? Enggak. Ada normal, semua normal. Semua normal. Hadapnya selatan, normal. Nah, itu kalau saya pribadi, saya kan cari tahu kenapa kok rumah ini sudah murah tapi nggak laku-laku. Biasanya karena rumah ini sudah terlalu lama dipasarkan terlalu mahal. Berapa lama dipasarkan Pak rumah ini? Saya sih sudah lama sebenarnya Pak. Cuman saya pegang listingnya sih baru kira-kira mungkin 3 bulan, 4 bulan. Oke, Bapak sudah sempat tanya, ke vendor. Tanya ke vendor, Pak atau Bu, rumah ini sudah Bapak pasarkan dengan harga berapa selama berapa lama? Dari situ kalau dari sekilas ceritanya Pak Agus, saya bisa menganalisa bahwa rumah ini sudah terlanjur terkenal mahal. Coba Bapak cari tahu tuh Pak. Benar nggak apa yang saya sampaikan? Jadi kan tadi, tanya ke vendor, Pak, rumah ini pertama kali Bapak pasarkan itu kapan dan harga berapa? Dan sudah terakhir merubah harga itu kapan? Karena saya menemukan dan sampai kemarin ada seseorang yang membuat quote buat saya, dan quote ini selalu saya sampaikan kepada si vendor, bahwa quote ini adalah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memiliki properti yang sudah terlanjur terkenal mahal, itu saat laku, itu jatuhnya akan sakit Bapak Ibu. Sakit maksudnya bagaimana? Harganya pasti akan murah sekali di bawah ekspektasi Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah terlanjur mahal. Coba Pak Agus nanti coba tanyakan ke vendor ya. Dipasarkan pertama kali sejak mulai kapan dan di harga berapa. Nanti Bapak akan menemukan kenapa kok rumah ini nggak laku-laku. Biasanya karena itu Pak Agus. Oh, terus gimana caranya Pak? Yang harus Bapak lakukan adalah Bapak lakukan apa yang saya jelaskan tadi. Bapak buatkan marketing proposal, terus atau langsung aja deh lakukan open house, buatkan flyer dengan harga yang murah tadi, sebarkan ke 50 sampai 100 rumah sekitar. Lakukan open house itu selama 1 bulan. Dicoba dilihat kira-kira respon tetangganya seperti apa. Kalau Bapak itu salah satu cara juga mengetahui kenapa rumah ini nggak laku-laku. Gitu Pak Agus. Iya.